Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai social media dysregulation. Jadi social media dysregulation ini adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol emosi sehingga dia terlarut dalam bermain sosial media, sehingga dia menjerumuskan dirinya dalam bermain sosial media. Contohnya ketika seseorang tersebut merasa cemas atau depresi, larinya malah ke sosial media tersebut. Kenapa sosial media ini penting? Karena untuk mengetahui dan mengukur sebagaimana orang tersebut dalam mengevaluasi, mengontrol dan memonitoring dirinya dalam bermain sosial media guna menekan dampak negatifnya seperti prokrastinasi atau menunda tugas, dan juga ketergantungan terhadap sosial media, serta perilaku mengabaikan lingkungan. Uniknya, dalam sosial media dysregulasi ini, seseorang yang ada dopamin dalam sosial media dysregulation ini. Ketika seseorang diberikan like atau suka pada kontennya, dia itu akan merasa senang, ada kesenangan tersendiri yang dia dapat dari like tersebut, sehingga dia ingin terus membuat konten dan bermain sosial media. Tapi ada juga dampak positifnya, yaitu dimana ketika seseorang dikomentari postingannya atau kontennya itu, maka dia akan merasa didengar dan juga merasa dirinya tidak sendiri dalam menghadapi masalah yang ada seperti itu. Dan juga tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat seseorang dalam mengontrol dirinya dalam bersosial media, sehingga dirinya tidak menyepelekan tugas atau kewajibannya yang penting seperti itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya dalam konstruksi dan alat ukur, yaitu untuk menilai reliabilitas dan validitas alat ukur tersebut. Apakah item-item yang ada dapat mengukur dengan baik sesuai variabel yang ada, seperti itu. Adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu ada good outfit, ada juga reliabilitas, dan ada juga validitas. Dalam social media dysregulation ini reliabilitasnya itu bisa dilihat yaitu self monitoring mempunyai nilai yang normal, yaitu di atas 0,70, yaitu nilainya 0,747, dan untuk Chromebase-nya atau alpha nilainya itu 0,718. Untuk self evaluation sendiri, nilai omeganya berada di atas 0,70 juga, yaitu 0,844, dan tetapi koefisien alfanya tidak mencukupi, berada di bawah, yaitu 0,576. Dan adapun self control, dia itu omeganya tidak mencukupi tapi alfanya mencukupi. Jadi di sini totalnya adalah 0,790 untuk omega, dan untuk alfa adalah totalnya 0,859.
Seperti itu. Untuk validitas sendiri, validitas terdiri dari Z value dari faktor loadings dan juga validitas itu nilai error dan juga nilai faktor loadings. Adapun dari data ini, bisa dilihat faktor loadingsnya itu mestilah di atas atau sama dengan 0,40 atau 0,50. Nah, dalam data ini faktor loadingnya itu SM10, SM9 dan SM7, SM semuanya SM2, SM10, SM2, SE2, SC8, SC9 dan SC2 itu dia berada di atas 0,40, tetapi untuk SE3 dia nilainya itu berada di angka 0,353 yang mana berada di bawah 0,40 seperti itu. Jadi nilainya tidak mencukupi. Dan untuk Z value-nya bisa dilihat di sini. Dia itu nilainya semuanya di atas 1,96. 10 item ini. Dan untuk nilai errornya berada di standar estimates di residual variance. Dia itu nilai errornya tidak ada yang negatif, jadi semuanya bagus. Nah, itulah tadi nilai validitasnya. Dan untuk faktor yang mempengaruhi yaitu good outfitness-nya, yaitu yang pertama ada C-score. C-score ini lebih besar dari 0,05, di mana dia itu C-score-nya kurang dari 0,01, jadi dia nilainya tidak mencukupi. Jadi tidak bisa dijadikan patokan untuk dikatakan normal nilainya. Setelah itu ada CFI. CFI sendiri sudah mencukupi, yaitu di atas 0,90, dan TLI di bawah 0,90, jadi tidak bisa diambil. Dan NFI juga berada di bawah 0,90, yaitu 0,855. Selanjutnya RMC patokannya yaitu kurang dari atau sama dengan 0,05 RMC. Di sini dia itu di atas 0,05, yaitu 0,1, 0,09. Nah, jadi dia tidak mencukupi untuk RMC-nya. Selanjutnya SRMR. Nah, nilai patokannya itu lebih kecil atau sama dengan 0,08, tetapi dia di sini SRMR-nya lebih kecil dari 0,08, yaitu nilainya 0,068. Jadi nilainya mencukupi. Nah, selanjutnya GFI, yaitu lebih besar atau sama dengan 90 untuk patokannya. Tapi di sini dia nilainya itu 0,895, jadi dia tidak mencukupi nilainya. Selanjutnya untuk adapun reliabilitasnya sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada proses penulisan item. Nah, proses penulisan item di sini yang awalnya kami itu menuliskan item menyesuaikan dengan indikator yang ada. Lalu kami mengubah kata yang
mengubah kata yang sama dengan kata aspeknya. Kata item yang sama dengan kata aspeknya diubah, tetapi katanya itu tetap memiliki makna yang sama walaupun berbeda kata-katanya. Lalu kami juga menyesuaikan yang sulit dipahami menjadi lebih sederhana item tersebut. Nah, selanjutnya kami nilai apakah esensial atau tidak dengan cara 2 NE kali N dikurang 1. Nah, semuanya nilainya esensial untuk item-item social media dysregulation ini. Selanjutnya siapa saja sampelnya? Sampelnya yaitu mahasiswa atau pelajar yang berasal dari suku Bugis, Makassar, suku Bugis Sulawesi Selatan, berusia minimal 18 tahun dan bermain sosial media setiap hari. Adapun teorinya dari Albert Bandura yaitu ketika seseorang mempunyai regulasi diri rendah, regulasi diri tidak baik, maka kemampuan dirinya dalam mengontrol dalam mengontrol dirinya dalam bermain sosial media itu tidak begitu baik, sehingga dirinya mengabaikan tugas-tugas yang penting dan terjadilah prokrastinasi atau penundaan tugas. Selanjutnya ada misfit plot. Misfit plot ini dia dalam data ini kebanyakan itu nilainya tidak gelap seperti itu. Kalau semakin gelap nilainya, maka dia semakin buruk nilai tersebut, maka poor fit. Tapi di sini nilainya itu sudah cerah. Nah, adapun tahap pengujian, yang pertama tahap input data. Tahap input data, pertama-tama kami mengcoding dulu hasil dari sampel yang ada. Lalu kami setelah decoding kami masukkan ke GISP melalui open, lalu diklik di recent file atau komputer, lalu diklik datanya. Selanjutnya kami ubah data dari ordinal menjadi scale, lalu kami di factors, di bagian factors dimasukkan item-item, misalnya di factors itu factors 1 dimasukkan aspek 1, factors 2 dimasukkan aspek 2, factors 3 dimasukkan aspek 3, dan seterusnya. Nah, di factors 1 dimasukkan item-item yang termasuk di dalam aspek 1 ini. Nah, di faktor 1, di faktor 2 pun begitu, dimasukkan item-item yang termasuk dalam aspek 2 di faktor 2, dan seterusnya. Nah, adapun tahap analisis, analisis ini kita di additional output kita mencentang additional fit measures, reliability, residual covariance matrix, dan juga mencentang show Lavant syntax. Selanjutnya di bagian plots kita centang misfit plots. Selanjutnya di bagian advance kita centang Lavant, lalu pilih DWLS, atau kalau tidak bisa bisa juga pilih ML, lalu pilih bootstrap, lalu pilih listwise deletion, lalu pilih di bagian standardization dipilih all, seperti itu. Dan untuk tahap evaluasinya, seperti yang saya sebutkan tadi, good outfit, reliability, dan validitas. Itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, good outfit yaitu good outfit yaitu G-square, selanjutnya ada CFI, NFI, TLI, dan juga RMC, SRMR, dan GFI. Saya sebutkan ulang nilainya, yaitu G-square ini dia tidak sesuai karena berada di
bawah 0,05. Selanjutnya untuk CFI sudah sesuai karena nilainya berada di atas 0,90. TLI berada di bawah jadi tidak sesuai, berada di bawah 0,90 jadi tidak sesuai, dan NFI juga berada di bawah 0,90 jadi tidak sesuai. Selanjutnya ada RMC di sini, dia nilainya nilai patokannya kurang dari 0,05. Tapi di sini dia di atasnya 0,05, yaitu 0,109. Jadi tidak sesuai. Selanjutnya SRMR, patokannya itu 0,08, kurang dari 0,08. Nah, dia di sini sudah sesuai. Dan GFI itu lebih besar atau sama dengan 0,90, tapi di sini malah kurang nilainya, jadi dia tidak sesuai. Selanjutnya ada reliability-nya di sini seperti yang saya sebutkan tadi, self monitoring sudah baik, berada di angka di atas atau sama dengan 0,70, yaitu 0,7 untuk omega 0,747 dan alpha 0,718. Untuk self evaluation masih bisa diterima karena omeganya juga berada di atas 0,70, yaitu 0,844, dan alpanya yaitu 0, tapi alpanya di bawah 0,70, yaitu 0,576, dan self controlnya berada di bawah untuk omega berada di bawah 0,70, yaitu 0,439, dan alpanya 0,717. Seperti itu. Dan validitasnya seperti yang saya sebutkan juga tadi, yaitu untuk Z value-nya dia sudah positif semua. Z value-nya dia sudah di atas 1,96 semua. Errornya sudah positif semua, tetapi faktor loadingsnya ada satu. Faktor loadingsnya yaitu SE3, dia berada di bawah 0,04 atau 0,05, berada di bawah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi untuk item yang valid ada 9 item, yaitu SM10, SM9, SM7, SM2, SE10, SE2, dan SC8, SC9, SC2, seperti itu. Jadi itu saja presentasi dari saya Salsabila, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.